Saat ini juga kami akan perkenalkan sekaligus serta pelaksanaan launching brand Tanahwari. Kami mohon kepada Yang Finalia, dipersilakan. Kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah hadirin undangan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Bangka Belitung beserta Ibu Melati Rizaldi, yang terhormat seluruh jajaran Forkopimda Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat seluruh Bupati, Wakil Bupati, Kabupaten dan Kota Bangka Belitung, dan juga para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, saya mewakili tim Tanahwari. Kami adalah pemuda-pemudi, maaf ini dibalik ini Bapak Ibu, yang berinisiasi ingin mengangkat sejarah yang ada di Bangka Belitung untuk dapat dituangkan di dalam pakaian dan juga aksesoris fashion, yang mana pakaian-pakaian tersebut kami harapkan dapat melekatkan ruh perjuangan dari apa yang kami angkat terkait sejarah yang kami tuangkan dalam motif dan desain produk Tanahwari. Di sini ada beberapa tim di balik layar Tanahwari. Saya perkenalkan, saya sendiri Yang Finalia, dan juga ada Brian Arya Putra STMT. Beliau bertugas untuk melakukan riset berbulan panjang, menggali informasi mengenai sejarah menumbing agar motif dan juga hasil karya yang kami gunakan itu memang benar-benar mewakili apa yang ada di menumbing. Selanjutnya ada Rundini Baringbing. Beliau salah satu desainer kami yang menerjemahkan sejarah tersebut di dalam suatu motif. Dan selanjutnya ada Suhaimi, orang yang melakukan produksi Tanahwari, di mana kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Gubernur Bangka Belitung yang telah merekomendasikan kepada kami bahwa kami harus memproduksi setidaknya menggunakan pengrajin, penjahit, dan juga orang-orang memanfaatkan sebanyak-banyaknya orang-orang yang ada di Bangka Belitung. Terima kasih Bapak. Sehingga memang produk kami benar-benar memberdayakan para pengrajin-pengrajin yang ada di sini. Nah, produk Tanahwari ini itu merupakan debut pertama kami terkait mengenai menumbing. Setiap desainnya itu memiliki cerita ataupun mewakili setiap detail yang ada di bangunan menumbing. Dan hal ini kami mengharapkan ketika Bapak Ibu menggunakannya, Bapak bisa mengingat tentang menumbing dan juga mengingat tentang Bangka Belitung. Selain itu juga di dalam produk Tanahwari, sebagai logonya kami menggunakan kandungan timah yang kami letakkan di setiap produk Tanahwari yang dibuat oleh pengrajin pewter timah yang ada di Bangka Belitung, agar produk kami memang benar-benar dapat mewakili asal dari Bangka Belitung. Selanjutnya juga kami ingin menyampaikan kesepakatan kami semua penginisiasi Tanahwari ini, bahwa setiap keuntungan dari penjualan
produk Tanahwari, kami telah bekerja sama dengan Ketua Gekcraft Bangka Belitung. Hasil penjualannya akan kami distribusikan 10% tersebut untuk pelaku ekonomi kreatif yang ada di Bangka Belitung yang terdampak secara finansial selama pandemi ini berlangsung. Sebelum saya mengakhiri, saya mewakili tim dari Tanahwari mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur, untuk investor kami yang telah membantu untuk permodalan kami. Ibu Yang Faradina, kami mengucapkan terima kasih. Dan juga kepada donatur Ibu Melati Erzaldi yang sudah membantu kami untuk dapat memproduksi produk-produk ini dan menjalankan acara Kenali Negeri Festival ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang mungkin saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, dari PT Timah, Bank Mandiri, terus Honda, juga Wardah, Bank Sumsel Babel, Bank Indonesia yang sudah sangat luar biasa mendukung dan mensupport karya dari tim Tanahwari. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa bangga menggunakan produk dari Tanahwari, di mana di setiap detail motif yang kami hadirkan itu memiliki cerita sejarah yang luar biasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk yang finalia. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Dan sekali lagi kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah di undangan sekalian. Nah, Bapak Ibu para hadirin undangan sekalian, perlu kami informasikan kembali saat registrasi pertama tadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya nomor teleponnya sudah kami keep. Dan melalui nomor telepon WhatsApp nantinya dari Tanahwari akan mengirimkan kembali lembar katalog melalui kamera handphone Anda, melalui handphone Anda. Dan Bapak sama Ibu semuanya sudah bisa melihat kembali mana-mana saja nanti yang berminat, yang disuka, langsung bisa kontak personnya ke Tanahwari. Ya, nomor berapa saja semuanya nanti katalognya itu ada. Aneka macam hijab, ada lagi scarf, ada cardigan, ada t-shirt, ada sarung, ataupun untuk aneka macam setelan terbaru yang saat ini juga sangat luar biasa sekali bagusnya. Terbuat dari bahan yang luar biasa dengan motif kebanggaan menumbing. Kami berharap Bapak dan Ibu sekalian saat ini juga berkenan dengan hadirnya Tanahwari Collection sesaat lagi. Dan untuk Anda semuanya, inilah dia penampilan fashion show Tanahwari. Tanahwari yang berarti tanah dan air merupakan kutipan bahasa Sanskerta. Ini memiliki sebuah makna. Tanah yang merupakan lapisan luar bumi dengan kekuatan dan lambang kestabilan, sebuah agilitas dan resiliensi yang tinggi dalam pencapaian visinya. Air dengan kejernihan dan fleksibilitas yang penyusun keberadaannya. Semua kami tuangkan dengan bangga dari hasil riset akan sebuah sejarah yang leluhur tetap terjaga menjadi identitas bangsa yang berbudaya dalam hamparan kain yang dirajut penuh cinta menjadi adibusana modern dan fashionable. Inilah persembahan Tanahwari, The Untold Story Menumbing Series Fashion Show. Kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah hadirin undangan sekalian.
Tepuk tangannya mana dulu dong buat Tanahwari. Inilah koleksi dari Tanahwari yang dibawakan kembali dayang-dayang cantik yang merupakan talent terbaik dari negeri Serumpun Sebalai. Setelan busana wanita dari pants, cardigan, serta blus yang dipadu-padankan dengan t-shirt. Begitu indah dan luar biasanya. Kita bisa lihat kembali hadirin undangan sekalian. Warna-warna tanah kami hadirkan, warna-warna lembut saat ini juga. Ini masih menjadi sebuah keunggulan dari Tanahwari untuk menjadikan kembali koleksi busana yang dikenakan oleh para talent ini adalah koleksi busana terbaik menjelang tahun 2022. Pilihan-pilihan warna dan motif terbaik Anda bisa lihat kembali lewat katalog yang kami telah share di sebuah telepon Anda. Dengan harapan Bapak Ibu para hadirin undangan sekalian, koleksi yang kami hadirkan ini akan memenuhi kembali sebuah rasa nyaman dengan bahan terbaik, motif yang mampu mewakili kembali
indahnya busana yang saat ini juga dikenakan oleh para talent Indonesia. Bandingnya di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Inilah penawaran terbaru koleksi sarung dari Tanah Wari serta t-shirt yang dikenakan kembali saat ini juga oleh model cowok, mengenakan kembali sarung dengan motif menumbing. Kita bisa lihat kembali Bapak Ibu para hadirin sekalian. Satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa-bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dari setiap penampilan yang saat ini juga hadir, warna-warna lembut, warna-warna syahdu yang sangat layak dikenakan oleh para wanita cantik Indonesia. Kali ini juga bisa kita lihat kembali Bapak Ibu para hadirin sekalian, lewat busana setelan terbaik dari Tanah Wari. Tepuk tangannya mana lagi dong buat seluruh para talent Tanah Wari. Hadirin undangan sekalian, harapan kami di kesempatan malam hari ini juga melalui apresiasi yang luar biasa yang kami hadirkan di hadapan Bapak Ibu para hadirin undangan sekalian, busana-busana terbaik koleksi dari Tanah Wari ini semoga nantinya akan bisa menjadi sebuah bentuk kebanggaan bagi Bapak Ibu para hadirin undangan sekalian dalam beraktivitas setiap harinya, mengenakan koleksi terbaru dari Tanah Wari sebagai bentuk cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia. Motif yang bisa kita lihat Bapak Ibu para hadirin undangan sekalian tidak hanya lewat kardigan ataupun setelan celana panjang dan blus yang dikenakan oleh para talent ini. Ini merupakan motif dinding batu dari menumbing. Kemudian Bapak Ibu para hadirin undangan sekalian juga bisa lihat kembali motif-motif menumbing tidak hanya ada di busana saja,
Tapi bisa juga kami hadirkan melalui scarf dan hijab yang sesaat lagi Bapak Ibu sekalian bisa lihat dan bisa saksikan. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Dan Bapak Ibu para hadirin undangan sekalian, dengan bangga kami hadirkan kali ini juga Bunda Melati Erjaldi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin undangan sekalian. Wow. Sekali lagi kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah. Wow. Luar biasa sekali, cantik. Dan inilah scarf hadir kembali dikenakan oleh Bunda Melati Erjaldi dari Tanah Wari. Aplaus terakhir kali. Bunda tetap berada di sebelah sini, Bunda. Oke. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Dan saat ini juga Bapak Ibu para hadirin undangan sekalian, kami juga akan mengundang saat ini juga untuk naik ke atas panggung ya.
yaitu keluarga besar dari Tanahwari yang telah mengapresiasi penampilan kita para model dan Bunda Melati Erzaldi, yaitu Ibu Farah dari Jakarta. Dipersilakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kemudian kami juga akan mengundang saat ini juga bergabung di atas panggung ya, yaitu kali ini juga Mas Putra dan Mbak Yang Finalia. Dipersilakan. Kami persilakan. Dan ini Mbak Farah dari Jakarta, cantiknya juga nggak jauh dengan Bunda Melati Erzaldi. Sama-sama cantik ya. Boleh saya minta tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Kembar, kakak adik ini. Luar biasa. Mas Putra boleh berada di sebelah sini. Oke. Dan saat ini juga Mas Putra, Mbak Yang boleh berada di sini. Para tim dari Tanahwari boleh. Ya. Saya akan mengundang saat ini juga sebagai bentuk cinta seorang suami kepada istri. Kami mengundang Bapak Erzaldi Rosman untuk memberikan buke kepada Bunda Melati Erzaldi. Hadiah penghujung akhir tahun pengunjung 2021. Tepuk tangan sekali lagi ya. Terima kasih. Yang memberikan hand bouquet adalah suami tercinta, Bun. Alhamdulillah. Oh, jangan salah kasih. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Terima kasih. Bapak Erzaldi boleh berada di sebelah kanan. Ya. Dan berikutnya Pak Erzaldi boleh berada di sebelah kanan. Berikutnya kali juga penyerahan untuk hand bouquet ini kepada Ibu Farah ya. Saya persilakan. Ya. Hand bouquetnya kami persilakan. Ya kami persilakan. Ya Mbak, oke, diserahkan kepada Bunda Melati. Ya, diserahkan kepada Bunda Melati. Kemudian Bunda Melati, ya, yang ini dipegang Bapak dulu. Ya. Bunda Melati, oke, diserahkan kepada Mbak Farah, sang inspirator dan support yang luar biasa bagi Tanahwari. Tepuk tangan sekali lagi. Kemudian Bunda juga diminta menyerahkan ini kepada Mas Putra dan Mbak Yang. Oke, saya persilakan Bun. Kami persilakan. Ini Mbak Yangnya. Mbak Yang, oke, terima kasih. Terima kasih. Dan inilah dia persembahan dari Tanahwari. Satu lagi boleh kami persilakan kepada Pak Erzaldi. Kami persilakan untuk menyerahkan kepada Mas Putra. Ya. Mas Putra boleh maju, Mas Putra. Maju aja Mas. Nah ini dia Mas Putra. Tepuk tangan sekali lagi ya. Oke. Tepuk tangannya mana dulu dong. Tanahwari. Wow, luar biasa. Dan sudah cukup. Saya persilakan para kru dari Tanahwari untuk foto bersama. Bapak Gubernur, kami persilakan mendekat. Boleh foto dulu Bapak sekali lagi? Boleh? Agak maju lagi Bapak berserta Ibu. Iya. Mas Putra sebelah Bapak sama Ibu, ayo. Tanahwari boleh berada di sebelah sini. Para talent boleh berada di sampingnya. Nah, Bapak Ibu para hadirin undangan sekalian, launching brand Tanahwari saat ini juga ini telah usai. Harapan kami Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya juga bisa memberikan informasi ke masyarakat luas bahwa ternyata Bangka Belitung punya satu lagi desainer yang siap menjadikan kembali Bapak dan Ibu jauh lebih cantik lagi dengan koleksi-koleksi dari hijab, t-shirt, ada lagi scarf, sarung, ada lagi setelan wanita. Semuanya kami hadirkan tak lain dan tak bukan untuk Anda semuanya dari Tanahwari Collection. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Terima kasih. Akhir kata saya pribadi, Dodio on the mic. Maju terus untuk Tanahwari. Tetap menjadi yang terdepan, jaga kualitas, semangat keras ya. Dan jadikan kembali Tanahwari menjadi nomor 1 di nasional dan internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
Salam Indonesia. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Luar biasa. Saat ini juga untuk Anda dari Dewan Kesenian Bangka Barat. Operet. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada bulan Oktober 1945, para pemuda yang dahulu dilatih oleh Jepang sebagai Gyugun dan Heiho membentuk Tentara Keamanan Rakyat Bangka. Berpusat di Pangkal Pinang, ditunjuklah Kapten Munzir sebagai pimpinan sementara. Walau belum sempurna, TKR Bangka telah terbentuk dengan dukungan rakyat. Mulai dari Mentok, Kelapa, Sungai Liat, Belinyu, Petaling, Sungai Selan, Koba, hingga Tobuali sudah berdiri pos TKR. Tapi itu belum cukup. Kita harus menyusun siasat bersama kelompok kepemudaan dan pemerintahan residen. Pamong Praja dan pemerintahan daerah harus bergabung dengan rakyat menyokong proklamasi kemerdekaan. Jika perlu, rebut pemerintahan dari Jepang. Itu betul, Kapten Munzir. Tapi yang terpenting adalah seluruh rakyat di Bangka ini harus mengetahui bahwa kita sudah merdeka. Kemerdekaan ini harus kita jaga, jangan sampai direbut pihak lain. Belanda pasti akan datang merebut Pulau Bangka ini. Pemuda-pemudi lainnya di Bangka juga tak tinggal diam. Di Pangkal Pinang, mereka berkumpul mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia, sebuah organ kepemudaan di Bangka yang menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia merdeka, kawan-kawan. Bangsa kita sudah menyatakan dirinya untuk tidak lagi terjajah. Para pemimpin kita di Jakarta sudah memproklamasikan kemerdekaan. Pemerintahan sudah dibentuk. Sekarang Indonesia adalah negara yang berdaulat, Republik Indonesia. Kita juga jangan tinggal diam. Ayo, kita sokong Bung Karno dan Bung Hatta. Kawan-kawan ex-Gyugun dan Heiho juga telah membentuk Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Munzir, Muhyiddin, dan lainnya akan angkat senjata membela Republik Indonesia. Bagaimana dengan kita? Ayo, buktikan semangat pemuda yang gandrung akan merdeka. Setuju, kita harus berbuat. Bangka juga wilayah Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! 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 Segera kita bentuk cabang-cabang API di seluruh Pulau Bangka, di setiap kecamatan hingga desa. Kita gelorakan semangat kemerdekaan kepada seluruh orang Bangka. Pada saat itu di Bangka, TKR, KNI, API, dan Gerakan Rakyat Indonesia bersatu padu membangun kekuatan pro-republikan yang menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Tak lama kemudian,
Mayor Manusama datang dari Lampung ke Bangka. Bersama Kapten Munzir, berunding lalu bertemu Mas Syarif terkait pemerintahan di Bangka. Segera terbentuklah kepengurusan TKR yang baru, di mana Manusama sebagai pimpinannya. Kemudian datanglah 8 pemuda pelopor dari Jakarta. Atas permintaan Gubernur Militer Sumatera Akagani, memperkuat TKR di Bangka. Merdeka! Kekuatan pro-republikan di Bangka semakin solid dan menggelora. Pada bulan Desember 1945, TKR bersama API melakukan penyerbuan dan merampas persenjataan Jepang yang terletak di Kampung Dul, Pangkal Pinang. Kapten Munzir bersama pasukan berhasil menguasai gudang persediaan makanan Jepang di Parit 4 Payung, Bangka Selatan. Di akhir Desember tahun 1945, Mayor Manusama memulai operasi laut di sekitar Tanjung Berikat, menghadang Belanda yang telah menguasai Belitung. Beberapa kalangan Tionghoa membentuk pula barisan yang mereka namakan Tentara Keamanan Tionghoa, dalam bahasa Mandarinnya Pao An Toi. Kemana dan apa tujuan sebenarnya dari pembentukan laskar ini tidak diketahui oleh TKR atau residen Bangka. Pasukan Belanda bergerak dari Singapura dengan kapal Rensen di bawah bendera Inggris pada tanggal 11 Februari 1946. Nika mendarat di Mentok dengan mula-mula menyerbu kantor Bangka Tenwini. Pihak TKR, API dan GRI di Mentok tidak memiliki alat persenjataan yang memadai. Maka, pendaratan Nika ini tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Kompi TKR Mentok berhasil dilumpuhkan. Pihak anti Nika lalu melarikan diri dan bersembunyi. Pendaratan Nika di Mentok langsung tersiar ke daerah lain. Sebagian pihak API, GRI, dan dibantu oleh beberapa pimpinan TKR menyusun persiapan untuk menghadang pergerakan Nika ke arah Pangkal Pinang. Kompi TKR di Kelapa bersiap-siap. Begitu juga dengan kompi Belinyu. Pada tanggal 12 Februari 1946, jam 12 siang, di kilometer 12 antara Petaling dan Cengkong Abang, pihak TKR menggempur kedatangan tentara Nika dengan dahsyat. Beberapa truk Nika hancur. Tentara Nika yang luka dibawa kembali ke Mentok, sementara yang tewas dimakamkan di daerah itu. Dari pihak TKR, 12 pahlawan yang gugur dimakamkan di Petaling. Pasukan Belanda berhasil menduduki Pangkal Pinang. Perlawanan masih terjadi di Tanjung Berikat yang dipimpin oleh Manusama. Tetapi tentara Belanda terus melakukan perburuan sisa-sisa TKR di seluruh wilayah Bangka. Kapten Muhyiddin dan pasukannya tertangkap di Belinyu, lalu dihukum tembak. Sebagian pasukan TKR melarikan diri dan bergabung dengan pasukan TKR di Palembang. Sementara API bergerak di bawah tanah. Abang Abu Bakar adalah salah satu pemuda pro-republikan yang bergabung di dalam API. Dia ditangkap di air bara, lalu disiksa oleh pasukan Nika. 那这为什么搞不细致？ 那个
Abang Abu Bakar terus diinterogasi. Dituduh telah membunuh 12 orang Cina. Abu Bakar terkejut mendengar tuduhan itu. Jelas bahwa itu adalah fitnah semata. Diterangkannya bahwa ia hanya seorang anggota API yang tidak memiliki senjata apapun. Dengan sebatang pensil, tentu ia tidak dapat berbuat sesuatu yang akan mencelakai orang lain. Hei Lander, kriminal, kau yang membunuh orang Cina, ayo mengaku. Tak ada, Tuan. Saya tak paham yang Tuan maksud. Mengaku saja kau. Ekstremis seperti kau ini pasti yang berbuat anarkis. Ikut-ikutan gerombolan Republik itu. Kamu pasti gerombolan yang bikin keributan itu, ha? Tak ada, Tuan. Saya tak tahu apa-apa tentang itu. Saya hanya bergabung dalam kelompok kepemudaan. Hanya berbekal pensil untuk menulis, bukan senjata. Tak mampu saya mencelakai orang. Jangan bohong. Ayo mengaku. Abang Abu Bakar tertawa di dalam hati. Ia adalah seorang pemuda berusia 21 tahun yang sedang bergelora gairah hidupnya, yang sedang berkobar semangat kebangsaannya, dan sedang membara kebenciannya terhadap musuh-musuh Republik Indonesia. Mana mungkin segan hidup, mana mungkin mau mati. Di rumah Wedana Mentok, A.A. Bakar bersama adiknya duduk di teras. Terdengar olehnya suasana kegembiraan kelompok Belanda yang mengadakan pesta di kamar bola, tak jauh dari rumahnya. Suara mereka bercampur dengan bunyi musik hiruk-pikuk dan sangat jelas terdengar sampai ke rumah A.A. Bakar. Demikian kesalnya A.A. Bakar mendengarnya. Kepingin sekali aku melempari genteng kamar bola itu. Oi, kau jangan macam-macam. Kau harus pikirkan juga kedudukanku. Dan apa kau belum jera disiksa Belanda? Tanggal 22 Desember 1948, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Asaat, Mr. A.G. Pringgadidyo, dan Komodor Suryadharma diasingkan Belanda ke Bangka dan ditempatkan di Menumbing. Awalnya Belanda merahasiakannya, namun lambat laun diketahui oleh rakyat Mentok. Para tokoh Republik ini sering melintasi bersama kendaraan sedan BN10. Suatu kali, mobil sedan itu melintas di Mentok. Sekelompok orang pejalan kaki memberanikan diri menghadang oto itu. Berebutanlah orang menjabat tangan-tangan pemimpin Republik itu dengan perasaan haru. Ada yang sampai menitikkan air mata. Pak Hatta dan Pak Pringgadidyo menyambut dengan senang hati sambutan halayak ramai di jalan-jalan itu. Kini orang sudah tahu bahwa mobil sedan hitam dengan nomor plat BN10 itu adalah mobil dari Menumbing. Dimanapun mobil itu melintas, selalu ada yang menyambutnya dan mengiringinya dengan teriakan "Merdeka!" tanpa menghiraukan siapapun yang ada di dalamnya. Pada suatu kesempatan, Bung Hatta dan lainnya diundang makan malam oleh Besturhof Mentok, Bapak Kemas Zainal Abidin di rumahnya. Selesai makan, para tamu dipersilahkan duduk di ruang tengah. Tetapi mereka lebih senang duduk-duduk di beranda luar. Untuk makan angin, kata Pak Hatta. Tetapi sebenarnya, beliau ingin bertemu dengan rakyat yang berkerumun di luar, yang sejak tadi sudah menunggu-nunggu dan mengintai-intai. Mereka pun segera mendekat. Mula-mula, mereka agak segan dan malu-malu. Tetapi setelah melihat Pak Hatta tersenyum kepada mereka lalu menyerbu dan berebutan menyalami bapak-bapak itu.
Kemudian ada yang mencetuskan permintaan. Pak, bolehkah kami berkunjung ke Menumbing? Serta-merta Pak Hatta menjawab, Ya, kami akan merasa gembira sekali. Kehadiran Pak Hatta dan rombongan menjadi kebanggaan orang dan menjadi kenang-kenangan yang tak akan terlupakan. Beliau sendiri di Menumbing sering memprakarsai pertemuan-pertemuan kecil dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pertemuan itu dapat memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan ceramah-ceramah yang sangat berguna. Ceramah-ceramah itu merupakan semacam kursus politik dan ekonomi. Pengikutnya cukup banyak, 50-60 orang, yang terdiri dari tokoh masyarakat dan para pemuda termasuk A.A. Bakar. Tetapi bagi para peserta kursus, ceramah-ceramah Pak Hatta rasanya terlampau berbobot. Di antara mereka memang tidak ada yang berpendidikan tinggi, sehingga tidak sepenuhnya dapat memahami. Misalnya pada ceramah mengenai ekonomi, Bung Hatta mengawali penuturannya dengan berkata, Sebagaimana saudara-saudara sudah membacanya barangkali, buku Das Kapital, karangan Karl Marx. Sudah kau baca belum? Membacanya, judulnya saja baru kali inilah ku dengar. Tak kala Presiden Soekarno menjejakkan kakinya di bumi Bangka pada tanggal 6 Februari 1949. Sambutan rakyat gegap gempita. Di Pangkal Balam, seorang yang kuat dan kekar bernama Mat Amin berjongkok memunggungi di depan Bung Karno, kemudian membawa beliau di atas pundaknya menuju ke pintu gerbang. Begitu Bung Karno mendekati pintu gerbang, halayak tidak dapat ditahan lagi. Mereka menyerbu menyambut Bung Karno dan berebut menyalami beliau. Polisi sudah kewalahan. Juga Pak Haji Agus Salim tidak luput dari serbuan orang ramai. Akhirnya bapak-bapak pemimpin Republik Indonesia itu dapat dikawal menuju mobil sedan Plymouth putih BN2 dan dipersilahkan masuk. Tetapi Bung Karno tidak jadi masuk. Beliau rupanya lebih senang duduk di spakbor mobil. Di sepanjang jalan menuju ke kota Pangkal Pinang, rakyat mengeluh-ngeluhkan beliau, memengkikkan merdeka, dan menyerukan hidup Bung Karno. Lalu ada yang berteriak, sudah 3,5 abad, Pak. Sabar, sabar. Mobil jadi lamban sekali jalannya. Kadang-kadang terhenti dicegat orang ramai. Mesinnya kadang-kadang dimatikan dan mobil berjalan didorong oleh pemuda-pemuda dari Pangkal Pinang. Suatu ketika, rakyat mentok mengunjungi para pemimpin republik di Menumbing. Bung Karno tiba belakangan dari Wisma Rangga. Ketika Bung Karno menginjakkan kakinya di Menumbing, gemuruh pekik merdeka diteriakkan oleh orang mentok. Merdeka! Kurang kuat! Merdeka! Kurang kuat! Merdeka! Kurang kuat! Merdeka! Sekali lagi! Merdeka! 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 Abang Muhammad Yusuf Rasidi adalah pemuda mentok yang memiliki keakraban dengan Bung Karno. Sewaktu Bung Karno tiba di Mentok pada Februari 1949, pemuda Yusuf Rasidi inilah yang pertama dipanggil untuk menghadap. Kemudian diajak berjalan-jalan di dalam kota Mentok sambil berbincang tentang banyak hal. Awalnya Yusuf Rasidi kaget menerima utusan datang ke rumahnya, menyampaikan bahwa ia dipanggil Bung Karno ke Pesanggerahan. Sekitar jam 4 sore.
dia dan Bung Karno berjalan mengelilingi kota Mentok. Ia menjelaskan apa saja yang ditanyakan Bung Karno. Sejak hari itu, hubungan Bung Karno dengan Yusuf Rasidi menjadi akrab. Ada sebuah kewajiban tidak tertulis. Yusuf Rasidi harus datang ke pesanggerahan selepas maghrib, setiap hari. Berkumpul bersama pemuda-pemudi lainnya, berbincang-bincang dengan Bung Karno. Cup, kamu kawin aja deh. Kawin? Ah, Bapak. Tunangan saja saya belum ada. Kok disuruh kawin? Jadi belum ada? Belum ada, Pak. Kalau begitu, besok malam datang lagi ke sini ya. Dan yang rapi. Yusuf Rasidi bingung dan menyimpan sebuah tanda tanya besar. Sebenarnya, diam-diam ia selama ini telah menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Soleha. Namun belum resmi jadian, hanya menjadi incarannya saja. Lagi pula ia belum punya penghasilan yang memadai untuk menikah. Esok malamnya, Yusuf Rasidi datang ke pesanggerahan. Dan rupanya Bung Karno mengundang 25 gadis manis dari Pangkal Pinang dan Mentok untuk masak-masak dan membuat kue. Seperti pesta kecil dan makan bersama. Gimana Cup? Ada enggak? Enggak ada, Pak. Bukan yang itu. Udah Cup, kamu kawin saja sebelum saya balik ke Jogja. Saya nggak punya duit, Pak. Beres deh, nanti saya yang ngurus. Pokoknya kamu mau kawin saja. Akhirnya orang tua kedua belah pihak dihubungi untuk maksud itu. Semuanya setuju. Dan pada tanggal 2 April 1949, pernikahan Yusuf Rasidi dan Soleha dilangsungkan di Mentok. Bung Karno sendiri yang mengundang tamu, membantu menyediakan gelas dan lain-lainnya. Resepsi berjalan lancar. Para tokoh Republik lainnya ikut hadir. Haji Agus Salim memberikan khotbah nikah dan berpidato membakar semangat rakyat. Suatu malam Bung Karno memanggil Yusuf Rasidi untuk datang ke pesanggerahan. Bung Karno memerintahkannya untuk pergi ke Pangkal Pinang malam itu juga. Besok sore akan ada pesawat dari Jakarta jam 4 sore. Sekarang juga Cup, engkau berangkat ke Pangkal Pinang supaya jangan terlambat. Bawa kartu nama saya pada seseorang. Nanti orang itu akan memberikan bungkusan. Isinya bendera pusaka. Bawa bungkusan itu kemari, tapi jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Jangan sampai meleset waktunya sedetik pun. Baik, Pak. Sudah ada yang berangkat, Cup. Besok malam saja kamu kemari. Esok malamnya, Bung Karno menyerahkan bungkusan itu kepada Yusuf Rasidi. Simpan baik-baik, Cup. Jangan sampai ketahuan.
Jangan sampai jatuh ke tangan Belanda. Pokoknya hanya engkau sendirilah yang tahu hal ini. Setelah peristiwa bendera pusaka itu, tak pernah Bung Karno menanyakan dan menyinggung perihal bendera tadi. Hingga sehari sebelum kembali ke Yogyakarta, Bung Karno menagih bendera tersebut. Yusuf Rasidi mengantarkan bungkusan itu pagi-pagi sekali. Menemui Bung Karno yang belum mandi, memakai kaos oblong dan tidak berkopiah. Pak, ini bungkusan itu. Bung Karno berkata, "Buka bungkusan itu, Cup. Bentangkan ke bawah." Yusuf Rasidi lalu membuka bungkusan itu dan membentangkan bendera itu di lantai. Terlihat warnanya sudah kusam. Bung Karno duduk di ujung ranjangnya, memandang bendera itu sampai lama. Tak ada suara sepatah pun. Lalu ia tertunduk, menangis terseduh-seduh. Yusuf Rasidi turut berkaca-kaca terharu. Merasakan bagaimana pengorbanan yang telah dituntut oleh rakyat kepadanya untuk menegakkan bendera itu sebagai kejayaan bangsa Indonesia sangatlah besar. Rakyat Bangka nyata bersemangat republik, nyata berkehendak Bangka masuk dalam daerah republik. Seseorang pemimpin rakyat Bangka yang tidak berbuat sesuai dengan kehendak rakyat Bangka itu dan berbuat memisahkan rakyat Bangka dari republik adalah berbuat bertentangan dengan demokrasi, bahkan mengkhianati demokrasi itu. Agar supaya kehendak rakyat Bangka itu dapat dikemukakan dengan sempurna di dalam sesuatu pemungutan suara, maka perlulah dibangun satu organisasi untuk memimpin dan mengawasi pemungutan suara itu. Merdeka! Kegembiraan rakyat di Bangka tentang cita-cita kebangsaan dan kemerdekaan bangsa adalah besar. Pekik merdeka adalah salam rakyat di seluruh pulau ini. Akan tetapi, kegembiraan saja belumlah cukup untuk melaksanakan Indonesia merdeka. Perlulah ada keinsapan rakyat untuk memiliki kemerdekaan dengan rasa tanggung jawab. Perlu ada keinsapan politik. Pada tanggal 5 Juli 1949, diadakan perpisahan di Pesanggerahan Mentok. Bung Hatta berkata, "Ada masa datang, ada masa pergi." Tidaklah sia-sia segala kegiatan dan kesibukan pemimpin republik itu di Menumbing dan di Mentok. Menerima utusan demi utusan, delegasi demi delegasi, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik untuk berunding atau menetapkan segala sesuatu dalam rangka memulihkan Republik Indonesia dan menyerahkan kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Perjuangan ini telah berhasil memenangkan diplomasi mereka dalam kancah politik internasional. Maka ada yang mencetuskan slogan, "From Bangka Begin Victory," atau dalam bahasa Belandanya, "Van Bangka Begin Victory," yang diterjemahkan menurut Pak Rum ialah, "Dari Bangka datangnya kemenangan." Untuk dapat memberikan bantuan sekedarnya
bagi biaya dalam rangka usaha memulihkan republik itu, diadakanlah gerakan pengumpulan dana secara cepat. Dan dalam waktu singkat, terkumpullah uang sebanyak 90.170 gulden yang kemudian diserahkan langsung kepada Presiden Soekarno. Dan esok harinya, mereka meninggalkan Menumbing dan Mentok untuk menuju ke Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang, diadakan acara perpisahan oleh Perwani Pangkal Pinang. Dan diadakan pula acara perpisahan untuk umum di Balai Haminte. Pada tanggal 6 Juli 1949 adalah hari keberangkatan para pemimpin republik itu. Sejak pagi, sebagian penduduk kota Pangkal Pinang sudah berdatangan di lapangan terbang Kampung Dul, dan menjelang keberangkatan, manusia sudah menyemut di pinggiran lapangan terbang itu. Sebuah pesawat terbang dari PBB telah menunggu di landasan. Besturhoff dan istrinya bersama puluhan tokoh masyarakat mengantar sampai ke tangga pesawat. Setelah bersalaman dengan para pengantar, pemimpin-pemimpin republik satu persatu naik ke tangga dan sebelum masuk melambaikan tangan kepada rakyat yang berkerumun di pinggir lapangan. Banyak di antara pengantar yang tidak sanggup memendung mengalirnya air mata. Besturhoff Kemas Zainal Abidin dan istrinya mendapat ucapan perpisahan yang agak khusus. Yang terakhir naik tangga ialah Bung Karno. Di atas puncak tangga, beliau berdiri tegak dan memandang berkeliling. Tangan kiri beliau memegang sebuah bungkusan dari kain songket tenunan mentok, yang di dalamnya terdapat bendera pusaka. Sedangkan tangan kanan beliau melambai-lambai kepada rakyat di pinggiran lapangan. Lambayan-lambayan dari pinggir lapangan diiringi dengan seruan, "Hidup Presiden Soekarno! Hidup Republik Indonesia! Selamat jalan Bapak-Bapak!" Tanggal 27 Desember 1949 adalah hari bersejarah di mana pemerintah Belanda akhirnya memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia. Berakhirlah masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan Belanda. Rakyat Bangka merayakan peristiwa ini dengan berparade dan memekikkan merdeka dengan lantang hampir di seluruh Bangka. Bangka yang sebelumnya adalah daerah swatantra bagian dari Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 4 April 1950 bergabung dengan wilayah Indonesia. Sejak saat itu hingga saat ini, Bangka adalah Indonesia seutuhnya, untuk selama-lamanya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Manusia
beri. Hadirin undangan sekalian, atas nama keluarga besar Tanahwari, melalui event Kenali Negeri Festival, Memoir of Menumbing, The Gale-Gale Ballroom, 27 November 2021, kami haturkan ribuan terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih banyak kepada PT Timah Tbk, Digital Marketing Indonesia, Bank Sumsel, Bank Mandiri, Wardah Kosmetika, Honda, Lily Floris, para talent model, dan Dewan Kesenian Bangka Barat. Dipersilakan. Inilah Bapak Ibu para hadirin undangan sekalian, ending daripada penghormatan kami dan ucapan terima kasih banyak atas hadir dan luang waktu, serta bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalian juga boleh maju lagi, musiknya boleh lagi Mas, Indonesia Pusakanya Mas, oke. Dan kami berharap kembali semoga ini akan menjadi sebuah catatan sejarah penting ya, bagi kita sebagai generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia. Merdeka! Sukses untuk Tanahwari, selamat tahun baru, selamat malam, sampai jumpa dan salam Indonesia. Terima kasih. Keluarga besar dari Tanahwari kami persilakan untuk bisa naik. Para pemain operet tetap berada di sini. Para pemain operet, kemudian keluarga besar dari Tanahwari, seluruh kru dari Tanahwari. Oke. Mas Putra, Mbak Iyang, Ibu Farah, kemudian